Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Rek? Semoga semuanya tetap sehat ya. Kita harus tetap menjaga kesehatan kita di tengah pandemi ini agar kita tetap dapat belajar dengan baik meskipun belajarnya dengan sistem daring. Oke ya, sekarang kita masuk ke dalam bab selanjutnya. Setelah bab kemarin kita bahas tentang stratifikasi sosial beserta tetek bengeknya, sifatnya, faktor penyebabnya. Hari ini guys, kita sampai yang namanya ke materi dampak dan konsekuensi dari stratifikasi sosial. Dampak dan konsekuensi dari stratifikasi sosial. Yuk lanjut slide berikutnya, yuk dijelaskan di situ dampaknya. Dampak itu pasti ada dua, ada dampak positif sama dampak negatif ya kan. Pertama, kita pelajari dulu yang dampak positif. Kurang lebihnya dampak positif itu ada dua. Dari adanya stratifikasi sosial ini di masyarakat, itu bisa berdampak positif. Dampak yang pertama itu meningkatkan motivasi ini. Tak kasih gambarnya ini. Saat kita kembali ke materi yang lalu, kan yang namanya stratifikasi itu kan pelapisan sosial ya. Ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Setiap orang itu pasti ingin berada di sini, kelas atas. Nah, dicontohkan ini nih, orang ini. Dia rela bersusah-susah dari sini, apa ini? Ada beling ya. Beling itu bahasa Indonesianya apa? Pecahan kaca, ada kaktus yang berduri-duri, akhirnya dia sampai pada bara. Jadi dia di sini bisa digambarkan dia sudah masuk ke kelas atas. Nah, dengan adanya sistem pelapisan di masyarakat, itu bisa membuat seseorang individu itu punya gairah lebih untuk lebih bekerja keras, untuk meningkatkan kemampuannya agar apa? Agar dia itu bisa berada di kelas atas dan dihargai di masyarakat. Seperti itu. Itu dampak positif yang pertama. Terus dampak positif yang kedua adalah gini, Rek, ada yang di atas, ada yang di bawah. Otomatis menimbulkan kesenjangan sosial toh. Nah, kesenjangan sosial ini merupakan PR juga loh dari pemerintah. Nah, jadi dampak positifnya adalah pasti nanti pemerintah itu akan meningkatkan pemerataan pembangunan. Agar apa? Agar bisa memangkas jarak dari kesenjangan sosial kelas atas dan kelas bawah. Jadi gitu ini. Kita gambarkan orang imut ini ya, cabi ini membangun. Maksudnya adalah pembangunan. Jadi membangun masyarakatnya. Nah, agar apa? Agar kesenjangan kelas atas dan kelas bawah itu bisa semakin tipis jaraknya. Program pembangunan banyak macamnya. Contoh UMKM itu pelatihan-pelatihan bagi masyarakat yang ingin berwirausaha. Nah, itu pembekalan. Jadi nanti agar jarak antara kelas atas dan kelas bawah kesenjangan sosialnya bisa semakin hari semakin berkurang. Dampak positif. Oke, sekarang kita lanjut ke dampak negatif. Dengan adanya stratifikasi sosial bisa menimbulkan yang namanya konflik, men. Nah, konfliknya itu ada 3 macam. Yang pertama antar kelas, antar kelompok sosial, dan antar generasi. Tak kasih contoh, antar kelas. Kenapa kok bisa sampai ada konflik antar kelas? Kalian masih ingat materi di kelas 10 di mana membahas tentang revolusi Prancis. Di situ kan ada konflik antara borjuis dan proletar. Kelas atas dipegang borjuis, pemilik modal, kelas bawah itu buruh itu di kelas bawah. Nah, proletar namanya ya. Oke, kedua kelas sosial ini berkonflik. Karena apa? Ya iyalah. Karena di sini kelas atas memanfaatkan secara maksimal kelas bawah, jadi dimanfaatkan dia untuk mencari laba setinggi-tingginya. Akhirnya mereka memanfaatkan kelas bawah terlalu ekstrim, menambah jam kerja tanpa menambah upah. Akhirnya terjadi gesekan antar kelas sosial itu. Oke, lanjut yang kedua, konflik antar kelompok sosial. Loh, kelompok sosial kenapa kok bisa konflik? Ya gara-gara ada stratifikasi sosial. Nah, kelompok-kelompok sosial ini ingin naik, ingin ada di lapisan atas. Misalkan gini aja, tawuran pelajar. Tawuran pelajar di sebuah kota, ada TK Bayangkara dengan TK Pertiwi misalkan. Nah, di TK Pertiwi ini ingin jadi topnya TK di
kecamatan itu. Akhirnya dia berusaha menguasai TK lain. Nah, akhirnya bisa terjadi konflik. Nah, bisa terjadi tawuran tuh antara TK Bayangkara dan TK Pertiwi Canda. Contohnya yang SMA lah misalkan. Kalau anak TK kan nggak tawurannya mereka apa? Lempar-lemparan jelok. Oke, lanjut konflik antar generasi, men. Konflik antar generasi ini muncul dikarenakan perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan ideologi dong antara generasi tua dengan generasi muda. Generasi tuanya kolot, nggak mau berubah, sedangkan generasi mudanya itu ya berubah. Contoh sekarang sistem musyawarah yang sudah mulai hilang, sopan santun juga sudah mulai hilang. Seperti itu. Oke, lanjut ya, sekarang kita ke konsekuensinya, bro. Nah, dampak sama konsekuensi beda. Oke, konsekuensi dari stratifikasi sosial di berbagai bidang ya. Nah, gini, gaya hidup. Jadi dengan adanya stratifikasi sosial di dalam masyarakat itu akan mempengaruhi kepada gaya hidup. Mereka-mereka yang ada di lapisan kelas atas pasti menginginkan sebuah gaya hidup yang eksklusif seperti ini. Di mana gaya hidup itu tidak bisa diikuti oleh kelompok-kelompok kelas-kelas bawah. Jadi ini merupakan ciri dari mereka. Jadi mereka itu menampilkan ciri mereka dengan keeksklusifan gaya hidup. Contoh, orang-orang kelas atas kayak artis-artis itu kalau belanja ke Singapura, ya kan, belanjanya harus ke luar negeri, merek-merek yang dibeli pun juga ngeri-ngeri. Nah, yang kedua, di aspek bahasa dan gaya bahasanya. Biasanya mereka, orang-orang yang berada di lapisan kelas atas itu kalau ngomong itu dicampur-campur sama bahasa asing. Tata bahasanya runtut. Nah, itu ya. Jadi gaya bahasa itu juga akan dipengaruhi oleh stratifikasi sosial. Jadi mereka-mereka yang ada di kelas atas pasti gaya bahasanya berbeda dengan penambahan bahasa-bahasa asing. Terus makanan. Nah, belok ke sini, ya kan? Nah, tadi lurus, belok ke sini makanan. Ya, seperti kita tahulah ya. Kalau mereka yang berada di kelas atas pasti makannya nggak sembarangan. Tempat makannya juga pasti berbeda. Restoran kalau di kelas atas, menu-menunya juga menu mewah. Kalau kelas bawah mah boro-boro makan mewah. Yang penting bisa makan tiap hari lancar, nggak telat, itu juga syukur. Nah, yang keempat ada di segi kehidupan, gelar, pangkat, dan jabatan. Bagi mereka yang ada di kelas atas, jabatan itu penting. Mereka mengejar ini karena itu prestis bagi mereka. Gelarnya juga mereka akan banyak itu. Karena mereka punya kemampuan atau kesempatan untuk menempuh pendidikan. Dari lapisan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3, bahkan ke luar negeri. Nah, seperti itu. Jadi mereka punya kesempatan itu. Dan jabatan ini penting bagi mereka. Karena ini ya simbol. Bisa jadi simbol jabatan ini. Yang terakhir, hobi atau kegemaran. Ini ya, hobinya orang kelas atas dengan kelas bawah pasti beda. Golf ini hobinya orang kelas atas ya. Ya kali orang kelas atas main layangan di sawah, becek-becekan. Nah, jadi sebenarnya konsekuensi-konsekuensi ini di berbagai bidang kehidupan ini menunjukkan keeksklusifan mereka di kelas sosialnya. Jadi agar cirinya itu terlihat, oh gaya hidupnya, wah orang kaya kalau belanja ke luar negeri. Wih, orang kaya nih di atas, makanya makan-makan mewah di restoran, pinggir jalan nggak mau. Nah, seperti itu. Ya itu sebenarnya konsekuensi dari adanya stratifikasi sosial. Sekian penjelasan dari saya. Apabila kalian nanti masih ada sesuatu yang ingin ditanyakan dalam materi dan konsekuensi dari stratifikasi sosial, kalian bisa lanjut discuss atau tanya di grup WA ya. Nah, kita langsung discuss. Terus pesan saya, semoga kita ini bisa segera tatap muka dan kalian tolong jaga kesehatan. Kalau misalkan cepat kena hijau, kita cepat tatap muka, ya kan? Dan pada saat kondisi pembelajaran daring ini, kalian tetap berusaha maksimal ya dengan segala macam kendala-kendala yang kadang terjadi tanpa ada pemberitahuan, misalkan listrik mati, kuota habis, kalian tetap semangat. Kita tetap semangat, kita harus bareng-bareng belajar dengan baik agar kita ini nanti bisa selesai masa pandemi itu kita tidak kosong gitu loh ya.
Oke, sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.